Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran tentang pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Dengan judul Aku. Aku adalah aku. Aku adalah satu. Aku adalah aku. Tak ada yang seperti aku. Aku sangat bangga pada diriku, karena Allah memberiku ujung rambut sampai kaki. Tak peduli aku hitam, tak peduli aku putih, aku bersyukur pada Tuhanku. Tak peduli aku gendut, tak peduli aku kurus, aku bersyukur pada Tuhanku. Terima kasih teman-teman. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kita memahami tentang konsep pengembangan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, kita memahami tentang prinsip pengembangan aspek perkembangan anak usia dini. Apa yang dimaksud dengan konsep pengembangan 6 aspek perkembangan? Perkembangan merujuk pada proses perubahan aspek psikofisik progresif, yaitu terus meningkat atau semakin ke arah yang lebih maju pada seorang individu sebagai hasil kematangan dan belajar. Sedang belajar adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan individu untuk mencapai suatu perubahan positif dan permanen atau menetap. 6 aspek perkembangan anak usia dini yaitu 1. Nilai agama dan moral, 2. Bahasa, 3. Kognitif, 4. Sosial emosional, 5. Fisik motorik, dan 6. Seni. Tujuan dan lingkup pengembangan aspek perkembangan yaitu menyusun program dan aktivitas pengembangan, menata lingkungan, memilih metode dan strategi. Prinsip-prinsip pengembangan aspek perkembangan anak yaitu 1. Menggunakan pendekatan tematik. Yang kedua, bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, melalui bermain. Yang kelima, bersifat terintegrasi. Program dan aktivitas pengembangan aspek perkembangan. Teman-teman silahkan dilihat, ini ada contoh program dan aktivitas pengembangan aspek nilai agama dan moral. Di dalam contoh program dan aktivitas pengembangan aspek nilai agama dan moral, itu di situ ada gambar anak sedang melakukan kegiatan beribadah. Untuk kegiatan beribadah itu kita bisa memasukkan kompetensi dasar apa yang ingin kita capai. Misalkan untuk kegiatan beribadah yaitu kita bisa memasukkan di KD 3.1 mengenal kegiatan beribadah sehari-hari, dan KD 4.1 melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. Yang selanjutnya yaitu di situ ada gambar anak melihat binatang. Itu juga kita bisa memasukkan KD, kompetensi dasar apa yang ingin kita capai. Bisa kita memasukkan di KD 1.2 yaitu menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan.
Untuk selanjutnya, teman-teman bisa melihat di sini ada contoh pengembangan aspek sosial emosional. Di gambar 1 ada anak yang berjajar dengan di depannya ada permainan. Itu bisa kita memasukkan KD 2.7, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar, yaitu mau menunggu giliran atau melatih kedisiplinan. Di gambar 2, di situ ada anak sedang mencuci. KD apa yang ingin kita capai? Kompetensi dasar apa yang ingin kita capai? Kita bisa memasukkan 3.4, yaitu mengetahui cara hidup sehat, dan 4.4 mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. Di gambar berikutnya kita bisa melihat ada anak yang sedang berbagi. Itu kompetensi dasar apa yang ingin kita capai? Kita bisa memasukkan di 2.9, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika dimintai bantuan. Contoh program dan aktivitas pengembangan bahasa. Di sini kita bisa melihat ada beberapa gambar yang menunjukkan aktivitas pengembangan bahasa. Di gambar 1, di situ ada seorang anak yang sedang memegang pewarna atau krayon ya. Itu kita bisa memasukkan KD 3.12, menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif, yaitu mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal, dan KD 4.12 menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya. Di gambar berikutnya kita bisa melihat anak sedang membuka buku. Itu kita bisa memasukkan KD 3.10, yaitu memahami bahasa reseptif, dan KD 4.10 yaitu menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif atau menyimak dan membaca. Di gambar berikutnya kita bisa melihat anak di atas pentas. KD apa yang bisa dicapai? Yaitu di 3.11, memahami bahasa ekspresif atau mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal, dan KD 4.11 yaitu menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif atau mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal. Untuk selanjutnya yaitu teman-teman bisa melihat di sini ada gambar contoh program dan aktivitas pengembangan fisik motorik. Di situ ada motorik kasar dan motorik halus. Teman-teman bisa memberikan kompetensi dasar apa yang ingin dicapai untuk fisik motorik kasar dan juga fisik motorik halus. Di sini juga terlihat contoh program dan aktivitas pengembangan kognitif. Silakan teman-teman lihat dan teman-teman analisis kompetensi dasar apa yang bisa dicapai untuk kegiatan tersebut. Oke teman-teman, silahkan membuat contoh program pengembangan aspek perkembangan anak usia dini, dan juga kompetensi dasar apa yang bisa dicapai dengan kita memberikan program dan aktivitas pengembangan yang kita buat. Sebagai pendidik, kita harus bisa memberikan stimulus yang terbaik supaya 6 aspek perkembangan anak usia dini bisa tercapai dengan baik. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, dan jika ada kesalahan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.